Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di sini akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang sodaqoh dan laba. Saya Najah Nurmila di sini bertugas sebagai moderator dan saya akan membantu jalannya presentasi ini. Baik, langsung saja kita akan menuju materi pertama yaitu tentang sodaqoh. Nah, yang saya akan sampaikan yaitu tentang pengertian sodaqoh. Yang pertama, pengertian sodaqoh menurut bahasa yaitu berasal dari kata as-sodaqu yang berarti bukti atau kebenaran iman. Maksud di sini bukti dan kebenaran iman yaitu sodaqoh sebagai bukti bahwa seseorang memiliki kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat. Kemudian, adapun menurut istilah, sodaqoh yaitu pemberian harta kepada orang fakir yang membutuhkan ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sodaqoh tanpa disertai imbalan. Saya disimpulkan pengertian sodaqoh secara singkat yaitu sodaqoh atau sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah sebagai bukti kebenaran iman seseorang tanpa dibatasi oleh jumlah harta ataupun waktu yang dikeluarkan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan slide bagian kedua yaitu tentang dasar hukum diperintahkannya sodaqoh. Sebenarnya banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sodaqoh. Nah, tapi di sini kelompok kami mengambil dasar hukum tentang sodaqoh dari surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya hud min amwalihim sodaqotan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dengan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengarkan lagi Maha mengetahui. Maksud kata sodaqoh dalam ayat ini secara khusus yaitu menjelaskan tentang zakat, dan ayat ini tuh menjelaskan bahwa sodaqoh memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyisihkan uang kepada fakir miskin, kerabat, atau orang lain yang membutuhkan dilakukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melakukannya dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahala bagi kita. Inti dari pengertian dan dasar hukum sodaqoh yaitu mendermakan atau memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan sodaqoh ini tidak dibatasi waktu dan jumlah yang harus kita keluarkan. Berbeda dengan zakat, dan hukumnya pun sodaqoh itu sunnah, sedangkan zakat itu wajib bagi orang yang sudah memenuhi nisab. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang keutamaan dari sodaqoh. Yang pertama, sodaqoh itu dapat melindungi dari bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang gemar bersedekah. Allah menjanjikan banyak keutamaan bagi mereka yang gemar bersedekah. Salah satunya yaitu mampu menangkal bencana. Nah, hal ini sesuai dengan sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi yang mana dikatakan bahwa bersegeralah bersedekah
sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Keutamaan sedekah yang kedua yaitu menjadikan harta berkah dan berkembang. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan keberkahan, yakni kebaikan dari harta itu dan berkembangnya menjadi lebih banyak. Hal ini sesuai dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 276, di mana dikatakan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Keutamaan yang selanjutnya yaitu melapangkan jalan ke surga dan menyumbat jalan ke neraka. Rasulullah bersabda, buatlah penghalang antara dirimu dan api neraka, walaupun hanya separuh butir kurma. Nah, separuh butir kurma ini kita ibaratkan sebagai harta yang kita miliki. Walaupun harta yang kita miliki sedikit, tetapi ketika kita menggunakannya untuk bersedekah pada orang lain, maka pahala bersedekah itu mampu menjadi penghalang antara diri kita dan api neraka. Selanjutnya yaitu menunda kematian dan memanjangkan umur. Salah satu keutamaan dari bersedekah yaitu mampu memanjangkan umur dan menunda kematian. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang mana berbunyi, sedekah seorang muslim bisa meningkatkan umurnya, bisa menunda kematian yang su'ul khatimah. Allah menghilangkan sifat arogan, kefakiran, dan berbangga diri pada dirinya. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, mendapat ketenangan dan kelapangan jiwa. Jiwa kita akan terasa lebih tenang dan lapang ketika kita bersedekah. Karena ketika kita bersedekah, beban-beban yang ada dalam pikiran kita terasa terangkat dan digantikan dengan rasa senang karena kita telah membantu sesama. Selanjutnya yaitu sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sebagian para salaf di sini berpendapat bahwa sedekah bisa menolak berbagai macam musibah dan bencana, sekalipun pelakunya adalah orang yang zalim. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga mengatakan bahwa sesungguhnya sedekah mempunyai pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya adalah orang yang fajir ataupun pendosa, zalim atau bahkan kafir. Karena dalam hal ini Allah akan menghilangkan berbagai bencana ini melalui perantara sedekah. Nah, selanjutnya adalah manfaat sedekah itu sendiri. Manfaat sedekah ini ada dua. Yang pertama bagi yang mengeluarkan dan yang kedua bagi yang menerima. Bagi yang mengeluarkan, sedekah ini bermanfaat. Yang pertama, menyempurnakan keimanan keislaman kita. Yang kedua, tanda berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mensucikan jiwa dan penghapus dosa. Yang keempat adalah sebab memperoleh cinta Allah dan sesama manusia. Nah, bagi orang yang menerima, sedekah ini bermanfaat secara lahir dan batin. Secara lahir yaitu dicukupkan kebutuhan dan diringankan beban kehidupannya. Nah, secara batin itu mendapat dorongan psikologis. Materi selanjutnya yaitu tentang laba atau profit. Profit dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rib, yang artinya pertumbuhan dalam perdagangan. Disebutkan pula dalam Al-Mu'jam Iqtisad Al-Islami yang merupakan pertambahan penghasilan dalam perdagangan. Adapun menurut Rawawas Kal-Ahzi, profit adalah tambahan dana yang diperoleh sebagai kelebihan dari beban atau biaya produksi atau modal. Secara sederhananya, laba adalah tambahan yang merupakan perbedaan atau selisih antara harga pembelian barang dengan harga penjualannya. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan laba bersih, yaitu kelebihan dari seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu yang sudah dikurangi semua biaya operasi atau overhead. Sederhananya adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak.
Kemudian mengenai laba dalam konsep Islam. Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan permasalahan laba, yaitu mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga. Maksudnya yaitu adanya kebenaran dalam penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat dan adanya keadilan dalam sistem penentuan tingkat pengembalian atas modal. Semua slide telah kami jelaskan. Sebelum saya pamit, saya minta maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan ataupun sanggahan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.